Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari dua syair saya yang berjudul Rancangan Museum Rempah-Rempah Indonesia di Kota Batu dengan pendekatan Sen Architecture. Latar belakang dari rancangan ini adalah dikarenakan Indonesia adalah rumah dari 275 jenis rempah di dunia dari 400 sampai 500 jenis rempah di seluruh dunia. Dan rempah-rempah sendiri merupakan bagian dari sejarah perkembangan dan peradaban bangsa Indonesia yang tidak bisa lepas begitu saja. Terus alasan saya mengambil pendekatan Sen Architecture yaitu karena Sen Architecture lebih berfokus pada aroma yang berdampak pada bangunan, dan dikarenakan rempah-rempah sendiri itu potensi utamanya adalah aroma. Makanya saya mengambil Sen Architecture. Terus untuk skema perancangan bisa dilihat di gambar. Dan untuk prinsip-prinsip Sen Architecture menurut Keller 2014 yaitu space and time, participle and subliminal, emotional and language. Lanjut, konsep dasarnya yaitu olfactory journey yang berarti pembelajaran yang melibatkan indera penciuman. Jadi seakan-akan orang masuk ke museum ini seakan berpetualang tapi dari baunya. Terus konsep untuk perkembangan konsep saya yaitu terjadi di entrance, bisa dilihat sebelumnya seperti ini, terus setelah itu jadi seperti ini. Dan untuk sirkulasi sendiri juga saya pisahkan jadi seperti ini. Alasan kenapa berubah seperti ini dikarenakan kontur dari tapak yang memaksa terjadinya seperti ini. Lanjut, konsep bentuk. Untuk konsep bentuk sendiri yang berubah hanya pada greenhouse yang sebelumnya seperti itu diubah menjadi bentuk limas segi 4, limas segitiga, dikarenakan jumlah tanaman rempah di greenhouse sendiri yang dikurangin, dan greenhouse-nya diubah menjadi indoor dari sebelumnya yang semi outdoor. Konsep ruang sebelumnya jika hanya yang 2 lantai itu hanya di restoran, maka yang di sini menjadi banyak yang 2 lantai dikarenakan ada beberapa masa yang digabungkan, seperti halnya area sejarah. Dulu area sejarah terbagi menjadi 2, area display dan juga bioskop. Sekarang digabung menjadi 1 sehingga menjadi 2 lantai. Terus dari 7 masa area rempah digabung menjadi 3. Jadi ada 2 bangunan yang 2 lantai. Untuk konsep interior sendiri berubah dikarenakan jika sebelumnya displaynya seperti itu, maka untuk pemaksimalan dari display rempah-rempah digunakan seperti ini, yang di bawah sesudah itu, dengan adanya interactive book dan juga herbarium, dan juga ada cerobong bau yang jika hidung kita didekatkan maka bau dari rempah-rempah yang di display akan muncul. Lanjut, konsep strukturnya juga berubah, itu terjadi pada area greenhouse. Bisa dilihat seperti itu. Dan untuk lainnya itu sama, masih gunakan balok grid. Untuk konsep utilitas sendiri berubah dikarenakan display dari rempah-rempahnya juga berubah. Terus utilitas dalam bangunan juga sedikit berubah dikarenakan yang sebelumnya 1 lantai sekarang menjadi 2 lantai. Lanjut ke set plan. Set plan sendiri, kenapa set plan-nya seperti ini? Dikarenakan pertimbangannya
untuk merespon terhadap kontur dan juga agar taman-taman atau living museum rempah-rempah itu bisa kerasa. Jadinya setiap setiap transisi dari antar masa bangunan itu ada outdoornya. Jadi selain untuk mengurangi ke kepusingan atau kebanyakan bau dari tiap masa, jadinya setelah dari masa ini ke ini itu digunakan outdoor jadi sebagai tempat refreshing dari hidung. Dan untuk entrance-nya itu nomor 2. Entrance pengunjung itu ada 1, terus entrance pengelola itu ada 2. Di depan yang nomor 1 itu dan juga di belakang untuk servis khusus. Untuk area parkirnya itu di bagian bawah, terus area parkir bisnya di bagian bawah, area parkir motor di tengah, mobil di tengah, terus ada juga yang di atas. Terus ada area untuk drop off dikarenakan dengan kondisi di area wisatanya sendiri yang bisa sewaktu-waktu membludak atau nanti tempat parkirnya nggak cukup, jadinya adanya tempat drop off. Jadi pengunjung bisa drop off di depan ini nomor 4, terus kendaraannya bisa diparkir di sekitar tapak dikarenakan banyak tempat-tempat parkir yang dikhususkan untuk area-area wisata. Terus untuk nomor 4 itu tangga dan juga untuk tempat masuk, dan nomor 5 juga. Terus nomor 6 itu lobby, 7 area sejarah, 8 area rempah-rempah Indo, 9 area rempah-rempah untuk pulau-pulau yang emang dikhususkan, yang rempah-rempah yang udah dikategorikan atau diklasifikasikan dari pulau-pulau ini. Terus untuk 10 area greenhouse, untuk 11 area game edukasi, 12 restoran dan oleh-oleh, 13 musola. Terus nomor 14 adalah kantor pengelola, nomor 16 itu area jalur servis. Terus 17 adalah TPS. Untuk layoutnya seperti ini. Sama. Terus lanjut ke tampak kawasan. Tampak kawasannya seperti ini. Tampak kawasan 1, tampak kawasan 2. Lanjut ke potongan kawasannya. Terus kita lanjut langsung ke lobby. Untuk lobby sendiri terdiri dari 1 lantai yang bisa dilihat seperti itu penataannya. Terus ini tampak depan lobby dan tampak samping potongannya. Lanjut ke area sejarah. Untuk area sejarah sendiri itu terbagi menjadi 5 zoning atau 6 lah, 6. Yang pertama zoning untuk zona penjelajah Inggris display, yang kedua zona penjelajah Portugal, yang ketiga Spanyol, yang keempat Belanda, dan yang kelima simulasi perang atau maket-maket replika perang. Dan nomor 6 dan nomor 9 itu tempat istirahat dan juga sebagai tempat refreshing dari bau-bau yang ada di area sejarah. Terus untuk naik dan turun ke lantai 2 itu menggunakan ramp. Ini untuk lantai 2-nya terdiri dari bioskop, mini bioskop, yang ada 2 mini bioskop. Untuk tampak depannya seperti ini. Terus untuk potongannya juga bisa dilihat ini. Jadi sumber dari rempah-rempah
dari bau rempah-rempah di area sejarah itu dari dari pemancar penghasil bau yang ada di pojok-pojok ruangan atau yang ditempel di atas atau dari yang tertutup sama plafon yang memancarkan bau secara samar. Untuk area rempah 1 seperti ini denahnya. Jadi untuk nomor 2 itu zona display rempah kecil, yang keempat itu zona display rempah sedang. Dan untuk nomor 3 itu digunakan sebagai tempat istirahat dan juga bisa juga untuk tempat bermain. Terus alurnya masuk ke nomor 4, terus keluar ke nomor 6, terus naik lagi sirkulasinya naik ke 7 dan nomor 1, terus ini naik ke RAM yang menuju ke lantai 2. Jadi yang di nomor 7, 8 dan nomor 1 itu semi outdoor. Yang lantai 2-nya seperti ini. Lantai 2 sendiri itu dikhususkan untuk zona display rempah yang besar. Dan langsung keluar nanti menuju ke selasar yang menuju ke zona rempah 2. Untuk dampaknya seperti ini. Dikarenakan ada elevasi, jadinya bangunan setengah terpotong sama elevasi tanah yang tingginya 4 meter. Potongannya seperti ini. Jadi untuk sumber baunya, kalau di area rempah-rempah itu lebih spesifik. Jadi tiap display itu bisa menghasilkan bau. Jadinya tapi cuma dari cerobong asap itu. Dan ada juga bau-bau samar itu dari ceiling yang dipasang di atas plafon. Jadinya ada bau-bau samar dari rempah yang berganti mungkin 10 menit atau 15 menit, tapi secara samar, jadi pengunjung cuma mencium bau tapi secara samar, jadi nggak membuat enak atau membuat pusing. Area rempah 2 seperti ini, bisa dilihat alurnya nomor 2, 3, terus ke nomor 1, 4, dan untuk nomor 5 itu cuma sekedar untuk area refreshing hidung. Jadi setelah masuk ke nomor 6 itu, dari nomor 5 ke nomor 6, jadi hidung pembauan itu lebih fresh lagi, jadi lebih bisa menangkap bau-bau di dalamnya. Terus naik ke lantai 2 itu menggunakan RAM di nomor 8. Terus ini untuk lantai 2-nya. Terus turun itu di nomor 5. Untuk dampaknya seperti ini. Terus potongannya seperti ini. Untuk mekanisme baunya sama seperti di area rempah 1. Terus area rempah 3 itu seperti ini. Jadi untuk area rempah 3 ini cuma terdiri dari satu lantai. Alurnya nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4 itu area semi outdoor juga sebagai area refreshing hidung. Terus masuk ke nomor 5. Terus di area rempah 3 ini ada mini klinik. Mini klinik ini difungsikan sebagai tempat mungkin ada pengunjung yang alergi terhadap bau-bau tertentu atau membutuhkan penanganan cepat. Jadinya setelah mereka keluar dari nomor 5, mereka langsung bisa masuk ke nomor 6. Jadi aksesnya itu dari luar. Tampaknya seperti ini. Ini untuk potongannya dan masih sama untuk utilitas atau konsep pembawaan di ruangannya. Masuk ke area greenhouse. Area greenhouse sendiri itu terdiri dari tanaman-tanaman rempah yang bisa tumbuh